Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kami dapat mengerti dan memahami akan apa yang kami renungkan hari ini. Dan biarlah melalui perenungan ini kami semakin mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, pada tahun 2012 ada sebuah berita yang mengatakan bahwa akan terjadi kiamat di akhir tahun 2012. Dan berita ini membuat heboh semua orang di berbagai negara maupun daerah. Mendengar berita ini ada berbagai macam respon. Ada yang tidak menghiraukan berita tersebut, ada yang ketakutan, tapi ada juga yang menganggap serius dan percaya akan berita tersebut. Tapi kalau kita lihat, tanggal, bulan, dan tahun tersebut sudah lewat, tapi belum terjadi yang namanya kiamat. Nah, Bapak Ibu, seandainya kita mendengar berita mengenai kedatangan Kristus yang kedua kali akan segera terjadi, bagaimana respon kita? Apakah kita takut, sedih, panik, atau sebaliknya kita sudah siap? Keadaan inilah yang terjadi kepada jemaat di Tesalonika. Mereka berhadapan dengan pengajar atau guru-guru yang menyampaikan berita bahwa kedatangan hari Tuhan seolah-olah telah tiba. Mendengar apa yang dialami oleh jemaat, Paulus menuliskan suratnya kepada mereka. Di 2 Tesalonika 2 ayat 1-2, di situ dikatakan bahwa tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Tesalonika supaya mereka jangan bingung, panik, goncang dengan berita yang didengar mengenai kedatangan Kristus. Karena kedatangan yang kedua kali tidak ada seorang pun yang tahu. Tidak ada seorang manusia pun di dunia ini yang dapat menentukan atau yang tahu kapan hari atau waktu Tuhan Yesus akan datang. Paulus mengingatkan mereka maupun kita hari ini supaya jangan memberi diri kita disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Sebagai orang-orang percaya dalam masa penantian kedatangan Kristus, jangan mudah kita percaya dan disesatkan dengan tanda-tanda yang menarik atau omong kosong yang mengatakan bahwa Yesus ada di sana, Yesus ada di sini. Janji tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali merupakan saat yang selalu kita nantikan sebagai orang percaya. Sampai sekarang ini mengenai kedatangan Kristus yang kedua kali masih belum tergenapi. Karena ini adalah satu pengharapan kita, maka sudah seharusnya ketika kita mendengar atau berbicara mengenai kedatangan Kristus yang kedua kali, kita jangan takut, jangan sedih atau bingung. Akan tetapi, harusnya ini menjadi sukacita yang besar bagi kita, karena kedatangan Kristus yang kedua kali ini adalah penggenapan janji Allah yang sempurna. Dalam masa penantian kita akan kedatangan Kristus yang kedua kali, yang perlu kita lakukan adalah mari kita hidup. Kita harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tetap memelihara iman kita di dalam Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita untuk tetap setia kepadanya dan tetap melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan dalam masa penantian kita akan kedatangannya yang kedua kali itu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan boleh memilih kami dan kami boleh menjadi orang yang percaya.
Di dalam masa penantian kami akan kedatangan-Mu yang kedua kali, banyak hal yang kami hadapi. Biarlah Tuhan menolong kami supaya kami tetap setia kepada Tuhan dan tetap berada di dalam Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.